Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Berjumpa lagi kita dalam program pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah materi ketentuan utang piutang. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian utang piutang dan ketentuan-ketentuannya. Baiklah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian utang piutang. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Utang piutang disebut juga dengan dainun atau ad-dain. Istilah dain juga sangat terkait dengan istilah qardun, yang menurut bahasa artinya memutus. Dalam istilah fikih, artinya memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Yang kedua, dasar hukumnya. Dasar hukum utang piutang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardam marratain illa kana kasadaqatiha marratan." Artinya, tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seseorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya dua kali. Pembahasan yang ketiga adalah hukum utang piutang. Hukum utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan kondisi. Yaitu, yang pertama, hukum orang yang berutang adalah mubah, boleh-boleh saja. Sedangkan orang yang memberikan utang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong orang lain. Kedua, hukum orang yang berutang menjadi wajib, dan hukum orang yang mengutangi menjadi wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya, hutang beras bagi orang yang kelaparan, utang uang bagi orang yang butuh untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hukum memberi hutang bisa menjadi haram. Misalnya, memberi utang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Yang harus digarisbawahi adalah utang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan utangnya. Artinya, tidak boleh memberikan hutang dengan syarat nanti saat pengembaliannya wajib dilebihkan. Nah, mencari keuntungan itu melebihkan uang pengembalian atas permintaan atau persyaratan orang yang memberi utang, maka jatuhnya menjadi riba. Melainkan sangat dianjurkan untuk mengembalikan hutang dengan melebihkan atas keinginan si orang yang berutang, bukan atas permintaan orang yang memberikan hutang. Sebagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, An Abi Hurairah qala istaqrada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sinan fa'ata sinan khairam min sunnati wa qala khiyarukum ahasinukum qada'a. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahihah. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhutang binatang ternak. Kemudian beliau membayar dengan binatang yang lebih besar umurnya dari binatang yang beliau pinjam itu. Dan Rasulullah bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan telah mensahihkannya. Pembahasan berikutnya adalah mengenai ketentuan dalam utang piutang. Nah, dalam kehidupan masyarakat sering terjadi pertikaian antar masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena persoalan utang piutang. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka perlu kita perhatikan beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nah, ketentuan yang pertama, hutang piutang harus ditulis, dicatat, dan dipersaksikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, mencatatnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu itu menulisnya dengan benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Ketentuan yang kedua, si pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau mengambil manfaat dari orang yang berutang. Sebagaimana kaidah fikih, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Artinya setiap hutang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba, dan riba itu haram. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana lirajulin 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibili faja'ahu yataqadahu faqala sallallahu alaihi wasallam a'tuhu fatalabu sinnahu falam yajidu lahu illa sinnan fawqaha faqala a'tuhu faqala awfaitani waffallahu bika. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya, maka beliau pun berkata, berikan kepadanya. Kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang umurnya lebih tua dari untanya. Nabi pun berkata, berikan kepadanya. Dia pun menjawab, engkau telah menunaikan dengan lebih. Semoga Allah membalas dengan setimpal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan hutang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini harus dicontoh ya. Justru saat mengembalikan hutang dilebihkan atas keinginan orang yang berhutang, bukan atas permintaan orang yang memberikan hutang.
Kalau atas keinginan orang yang berutang melebihkan utangnya, maka menjadi sunnah dan mendapat pahala. Yang keempat, berutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullahu. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain, berutang maksudnya, dengan tujuan untuk membayarnya, mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya, maka Allah pun akan menghabiskannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat atau benar-benar mendesak. Maksudnya, kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berutang. Tidak ada jalan lain kecuali harus berutang, sementara keadaan sangat mendesak. Jika tidak berutang, maka misalnya dia akan kelaparan atau sakitnya akan semakin parah dan bisa fatal, bisa menjurus ke kematian. Yang dimaksud dengan keadaan mendesak itu yang seperti itu. Ketentuan yang keenam, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berutang memberitahu orang yang memberi utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan. Jangan berdiam diri atau lari, sehingga akan menimbulkan kecurigaan, bahkan permusuhan dan perpecahan. Yang ketujuh, bersegeralah melunasi utang, karena menunda-nunda membayar utang sementara dia mampu, itu termasuk perbuatan yang zalim. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani zulmun, fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya atau mampu merupakan perbuatan yang zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih atau diterima pengalihannya tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ketentuan yang ke-8, memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah utangnya itu jatuh tempo. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 280, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Pembahasan berikutnya adalah mengenai adab utang piutang. Adab utang piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang yang memberi utang tidak mengambil keuntungan dari apa yang diutangkannya. Yang kedua, diadakan perjanjian hitam di atas putih atau tertulis, serta ada saksi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, seorang yang berutang berniat dengan sungguh-sungguh ingin melunasi utangnya dengan harta yang halal pula. Yang keempat, berutang pada orang yang berpenghasilan halal. Yang kelima, berutang dalam keadaan darurat saja atau dalam keadaan terdesak saja.
Yang keenam, tidak boleh melakukan utang piutang disertakan dengan jual beli. Yang ketujuh, jika ada keterlambatan pengembalian atau pelunasannya, maka segera beritahu ke pihak yang berpiutang dengan baik. Yang kedelapan, pihak yang berpiutang dianjurkan menangguhkan utang jika pihak yang berutang mengalami kesulitan dalam pelunasannya. Yang kesembilan, menggunakan uang hasil berutang dengan benar. Dan yang kesepuluh, berterima kasihlah karena orang yang berpiutang itu sudah memberi bantuan atau pertolongan. Kemudian, pembahasan kita yang terakhir adalah hikmah utang piutang. Hikmah yang pertama, hikmah bagi orang yang berpiutang atau orang yang memberikan utang. Yang pertama, menambah rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya, atas kelapangan rizki yang diberikan. Yang kedua, menambah rasa peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Yang keempat, mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. Yang kelima, menambah pahala karena sebagai ladang ibadah. Nah, sekarang hikmah bagi orang yang berhutang. Hikmah bagi orang yang berhutang yang pertama adalah menguji kesabaran dan keimanan. Yang kedua, dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, kesulitan hidup menjadi berkurang. Yang keempat, beban hidup menjadi lebih ringan. Dan yang kelima, bisa untuk membuka lapangan usaha dari modal uang hasil berutang tersebut. Nah, itulah dia pembahasan terkait materi utang piutang. Semoga saja bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Saya akhiri dulu pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.